Kak Mai sambung lagi part kedua cerita perjalanan Kak Mai dari Riau menuju Aceh. Okey, kalau Mika dah nonton part pertamanya, Mika tahulah kenapa kendala Kak Mai sampai 8 jam tertahan. Dan subuhnya kami baru nak sampai di perbatasan Riau dan Medan. Kami istirahat solat subuh dulu, dia tu lanjut lagi perjalanan kami. Paginya kami dah masuk di kawasan Sumatera Utara. Kami pun berhenti sarapan. Alhamdulillah Kak Mai tak payah beli nasi bungkus Kak Mai dari rumah masih ada. Sebab Kak Mai bungkus semalam 2 bungkus untuk malam dengan makan pagi. Alhamdulillah. Tapi kawan Kak Mai yang makan situ tak pakai tanya lagi. Bukan main sedap. Orang tu meletak rega. Air putih segelas saja 5,000. Lontong 20. 25,000 sekali makan. Luar biasa. Memang tak ada akal meletak rega. Setelah sarapan Kak Mai pun tidur. Tiba-tiba Kak Mai terbangun dah sampai kat sini dah. Apa nama tempat ni Kak? Lanjut kami istirahat makan tengah hari. Tapi kamera Kak Mai terfokus pada bapa dan ibu ni. Kak Mai salut orang tua ni masih romantis makan berdua Tapi Alhamdulillah makan kat sini murah aja, 15,000 seporsi. Lebih mahal pula sarapan kami pagi tadi. Kat kita setelah makan siang kami lanjutkan lagi perjalanan kami menuju Aceh. Kata Pak Supir kalau kita nak pergi Danau Toba bisa lewat dari sini tu dah. Kak Mai cuma tahu Danau Toba tapi belum pernah sampai lagi. Kami pun melewati jalur kereta api. Singkat cerita kami pun dah sampai di Simpang 3. Kalau kita belok kanan kita menuju Tanjung Balai Asahan. Kalau kita belok kiri kita menuju ke Kisaran. Kami menuju tol Kisaran. Mika nak tahu ke arah Kisaran ni banyak pokok getah. Banyak tapi getah rapi, lurus saja dia punya tanam. Sebelum masuk tol banyak juga anak-anak pramuka minta donasi kat sini. Dan Alhamdulillah kami pun memasuki tol Kisaran. Mika nak tahu dalam tol nanti berjam-jam ni, hampir nak 5 jam 4 jam gitulah. Lumayan jauh tol ni. Bayar pun lumayan mahal juga. Ada satu tempat Kak Mai lewat dekat tol ni banyak sawah, ada padi semua. Mika tengoklah Tapi Kak Mai tak tahu nama tempat dia apa. Mungkin ini penghasil beras di Sumatera Utara. Kat cerita kami pun berhenti di rest area dan berjumpa lagi dengan rombongan kami. Sebagian dah berangkat. Sebab kami untuk ke Aceh ni terbagi 2 juga. Ada yang ke PD Jaya dan kami ke Aceh Tengah. Dan di sini kami berkumpul dengan mobil yang membawa barang bantuan dari saudara kita di Riau. Setelah siap istirahat solat, kami pun lanjut lagi perjalanan kami menuju ke Aceh. Jauh perjalanan kami ni untuk menuju Aceh. Kawan kami yang menuju Sumatera Barat, Sumatera Utara dah sampai dah. Kami yang ke Aceh ni 2 kali lipat perjalanan, mungkin 3 kali lipat. Dari siap zuhur tadi masuk ke tol ni, keluar dia mungkin nak tahu siap pula maghrib dah. Ini nama dia Tol Pangkalan Berandan. Singkat cerita kami pun berhenti di Pangkalan Susu untuk istirahat makan. Kalian kami nak berhenti istirahat solat Isya. Kami jalan kaki je masuk gang mencari kat mana ada masjid. Alhamdulillah jumpalah masjid dalam gang ni. Ada budak-budak main ramai. Tapi itulah masjid ni dah siap Isya dah tutup dah. Tapi WC dan tempat uduk tu masih buka. Kami solat di teras dia aja. Mika nak tahu masuk 20 meter dari simpang Pangkalan Susu ni, Kak Mai dapat cerita di situlah tempat penghasil minyak terbesar di Sumatera Utara. Sambil kami makan tadi, kami jumpa dengan salah satu ibu yang terdampak banjir yang sedang mengungsi rumah saudara dia sebab rumah dia dah tak ada. Jadi kami bagilah sedikit bantuan kami untuk ibu ni. Alhamdulillah dia masih ada saudara untuk mengungsi. Yang tak ada saudara tu itulah tidur-tidur kat dalam tenda. Okey. Lagi kita mohon doanya selamat dalam misi ini. Dari Pangkalan Susu menuju Aceh Tamiang, kemudian Aceh Timur langsung sampai nanti ke Birun, terus ke Takengon, Aceh Tengah. Aceh Tengah. Dan sekitar jam 11 malam kami pun melewati Aceh Tamiang. Macam inilah kondisi Aceh Tamiang, masih berlumpur, berdebu. Allah, dah hiba hati Kak Mai tengok. Dan masih banyak bangkai-bangkai mobil yang terbiur di tepi jalan, tepi-tepi rumah orang. Pokoknya masih belum normal lah. Tapi Alhamdulillah dah ada penerangan macam lampu gitu. Ya Allah, sedihnya rasanya. Biasa Kak Mai tengok dari media sosial, kali ini Kak Mai tengok langsung yang katanya kota zombie. Macam inilah, berdebu, berlumpur. Ni Kak Mai dah sampai di Kuala Simpang Aceh Tamiang. Ya Allah, ni nampak banyak tenda-tenda. Mungkin di situlah orang tidur, istirahat. Ya Allah, sedihnya rasa hati. Yang mobil-mobil terjejer. Dari bawah tu itu dah enggak tenggelam, kemari yang tinggi selamat. Rupanya ini terendam juga. Sini begini. Berlumpur. Ya Allah. Tu masih ada pekerja yang lembur siang malam untuk mempersiapkan 600 unit rumah hunian sementara.
Mudah-mudahan bulan puasa nanti saudara kita dah bisa menepati rumah ni